Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afin Anugrah Z dari Lokal 1C. Tujuan saya membuat video ini adalah ingin mempresentasikan hasil PPT yang telah saya buat. Untuk PPT yang saya buat, saya mengangkat materi tentang kecanduan teknologi. Yang pertama adalah pengertian kecanduan teknologi. Teknologi adalah kondisi di mana seseorang mengalami ketergantungan berlebihan terhadap perangkat teknologi seperti ponsel, komputer, internet, media sosial, atau permainan daring. Hal ini dapat mengganggu kehidupan sehari-hari, pekerjaan, dan hubungan sosial. Yang kedua yaitu jenis-jenis yang mengakibatkan kecanduan teknologi. Yang pertama, kecanduan media sosial yang menghabiskan waktu berlebihan untuk berinteraksi di platform seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. Yang kedua yaitu kecanduan video game. Bermain game tanpa henti, mengabaikan semua aktivitas lainnya. Yang ketiga yaitu kecanduan streaming. Terus-menerus menonton video atau serial di platform seperti Netflix dan YouTube. Yang keempat yaitu kecanduan internet. Menggunakan internet tanpa tujuan yang jelas hingga menghabiskan waktu yang banyak. Yang kelima yaitu kecanduan gadget. Ketergantungan pada perangkat seperti ponsel atau tablet, bahkan saat tidak diperlukan. Ketika tidak menggunakan ponsel atau gadget, dia tetap menggunakan, walaupun tidak tahu untuk apa tujuan dia menggunakan. Yang ketiga yaitu dampak negatif kecanduan teknologi. Untuk dampak negatif kecanduan teknologi, yang pertama adalah gangguan pada fisik. Yang pertama yaitu gangguan tidur. Menghabiskan waktu lama di depan layar dapat menyebabkan insomnia atau susah tidur, sehingga berlarut dan lupa tidur. Yang kedua yaitu masalah kesehatan mata. Paparan layar terlalu lama menyebabkan ketegangan mata atau bisa disebut computer vision syndrome. Selain mengganggu jam tidur, kecanduan teknologi dapat mengganggu juga kepada kesehatan mata. Yang selanjutnya itu nyeri leher dan punggung. Posisi duduk yang buruk saat menggunakan perangkat dapat memicu nyeri otot. Saat menggunakan gadget atau sejenisnya, ketika tidak duduk yang benar dapat memicu nyeri otot. Yang selanjutnya itu dampak negatif. Yang kedua psikologis. Selain pada fisik, dampak negatif kecanduan teknologi juga berkenal pada psikolog. Yang pertama seperti stres dan depresi. Perbandingan diri dengan kehidupan orang lain di media sosial dapat memicu kecemasan dan depresi. Karena berlebihan pada menggunakan teknologi, kita sering kali membandingkan diri kita dengan kehidupan orang lain. Yang kedua yaitu kehilangan konsentrasi. Terlalu banyak informasi dapat menyebabkan gangguan perhatian. Yang ketiga yaitu ketergantungan emosional. Merasa cemas atau marah saat tidak memiliki akses ke perangkat. Marah biasanya ketika wifi mati atau habis paket, sehingga dia merasa cemas atau marah saat tidak memiliki akses karena dia takut ketinggalan informasi terbaru. Yang selanjutnya yaitu sosial. Isolasi sosial, mengurangi interaksi langsung dengan keluarga dan teman karena berlebihan menggunakan teknologi, sehingga dia sering tertutup dan jarang berinteraksi kepada orang-orang terdekatnya. Selanjutnya itu konflik hubungan, ketegangan dalam hubungan akibat penggunaan teknologi yang berlebihan. Nah, seperti yang di pertama tadi, karena berlebihan menggunakan teknologi sehingga dia sering tertutup kepada orang lain. Jadi hubungannya kepada orang lain itu tidak berjalan dengan baik. Yang keempat itu mengganggu akademik dan produktivitas. Penurunan prestasi belajar, mengabaikan tugas akademik karena terlalu fokus pada perangkat. Nah, biasanya penurunan prestasi ini terjadi kepada siswa dan mahasiswa ya, karena saat berlebihan menggunakan teknologi,
Terkadang mahasiswa dan mahasiswa itu sudah diberi tugas kepada guru atau dosennya dan memberitahu batas waktu pengantaran tugas. Karena berlebihan menggunakan teknologi hingga dia lalai untuk tidak mengerjakan tugas-tugas yang diberi. Yang selanjutnya itu penurunan produktivitas kerja, menghabiskan waktu untuk aktivitas non produktif. Nah, selain mahasiswa dan siswa, untuk para pekerja juga biasanya ada yang beberapa terkena dari dampak negatif kecanduan teknologi ini. Biasanya saat diberi tugas atau pekerjaan dari atasannya, dia jarang untuk langsung mengerjakannya, sehingga dia lalai untuk melakukan pekerjaannya karena terlalu memprioritaskan teknologi yang ia punyai. Nah, penyebab kecanduan teknologi ada beberapa. Yang pertama, desain aplikasi yang adiktif. Notifikasi dan fitur interaktif mendorong pengguna terus-menerus. Nah, biasanya desain aplikasi yang adiktif itu yang desainnya menarik untuk para users untuk langsung membuka aplikasi yang dibuat para developer. Nah, biasanya adiktif ini yang desainnya itu membuat para user terdistract. Yang selanjutnya itu rasa kepuasan instan. Aktivitas daring seperti memberi rasa senang secara cepat. Karena mudah mengakses segala platform-platform di internet, jadi para users itu mempunyai rasa kepuasan yang instan. Jadi mudah untuk mencari sesuatu yang ingin dia cari. Selanjutnya itu kurangnya kontrol diri. Tidak memiliki batasan waktu pengguna perangkat. Nah, biasanya user karena sering menggunakan teknologi yang ia punyai, dia tidak ada kontrol diri untuk membatasi waktu penggunaan perangkatnya, sehingga dia lupa dengan lingkungan sosial. Nah, selanjutnya itu tekanan dari teman sebaya untuk tetap aktif secara online. Biasanya ini terjadi kepada siswa atau mahasiswa, karena biasanya mereka takut ketinggalan berita atau tren-tren terbaru dari media sosial seperti TikTok, Instagram, dan Facebook. Sehingga mereka selalu aktif untuk menunggu berita-berita baru dari platform-platform tersebut. Yang selanjutnya yaitu cara mengatasi dan mencegah kecanduan teknologi. Yang pertama yaitu tetapkan batas waktu. Gunakan fitur untuk mengontrol durasi pengguna perangkat. Nah, biasanya untuk mencegah atau mengatasi penggunaan teknologi yang berlebihan, kita harus gunakan fitur pengingat waktu untuk mengontrol durasi, seperti alarm misalnya, atau aplikasi-aplikasi yang lain. Yang selanjutnya yaitu prioritaskan aktivitas offline. Fokus pada kegiatan di dunia nyata seperti olahraga, membaca, atau hobi lainnya. Nah, memprioritaskan aktivitas offline ini sebaiknya kita kayak menyalurkan hobi kita daripada memprioritaskan teknologi-teknologi sekarang. Yang ketiga yaitu hindari penggunaan gadget sebelum tidur. Batasi akses perangkat setidaknya 1 jam atau sebelum tidur 1 jam sebelum tidur untuk meningkatkan kualitas istirahat. Nah, biasanya untuk remaja-remaja sekarang seperti saya, dia sebelum tidur pun beberapa menit harus menyekrol sebuah platform TikTok, Instagram, sehingga dia tidak bisa mengontrol dirinya lagi. Jadi untuk mencegah hal itu, kita menggunakan batasi perangkat setidaknya 1 jam sebelum tidur. Nah, sebelum 1 jam kita tidur, sebaiknya kita sudah berhenti menggunakan teknologi yang kita miliki. Selanjutnya yaitu gunakan teknologi secara bijak. Pilih aplikasi yang bermanfaat dan kurangi aktivitas yang tidak produktif. Nah, teknologi ini dibuat untuk kita memudahkan dalam mencari informasi dan berita-berita yang fix atau yang udah pasti. Jadi gunakan teknologi ini secara bijak, jangan gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, yang kelima yaitu bangun hubungan sosial yang sehat. Luangkan waktu untuk bertemu teman dan keluarga secara langsung.
Nah, maksud luangkan waktu dan bertemu teman keluarga secara langsung, kita jangan terlalu memprioritaskan gadget itu. Jadi cara mengatasinya kita luangkan sedikit waktu, bukan sedikit waktu ya, lebih ke luangkan waktu untuk memprioritaskan teman dan keluarga secara langsung, sehingga kita mempunyai hubungan sosial yang sehat. Yang selanjutnya itu cari bantuan profesional. Jika kecanduan sudah parah, konsultasikan dengan psikolog atau terapis. Nah, biasanya yang eh, menggunakan teknologi secara berlebihan itu dia jarang terbuka kepada orang lain. Nah, untuk mengatasinya itu kita bisa konsultasi dengan psikolog atau terapis. Nanti psikolog akan memberi saran bagaimana kita selanjutnya. Dapat disimpulkan dari materi PPT yang saya sampaikan tadi, kecanduan teknologi yang melibatkan ketergantungan berlebihan terhadap perangkat seperti ponsel, media sosial, video game, dan internet dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi kesehatan mental dan sosial. Nah, dampak tersebut antara lain berupa gangguan tidur, masalah mata, stres, depresi, dan serta isolasi sosial tertutup kepada lingkungan sosial. Penyebab kecanduan ini dapat disebabkan oleh desain aplikasi yang adiktif, rasa kepuasan yang instan, kurangnya kontrol diri, dan tekanan sosial. Untuk mengatasi itu, kecanduan teknologi penting untuk menetapkan batas waktu penggunaan perangkat, memprioritaskan aktivitas offline, menghindari penggunaan gadget sebelum tidur, menggunakan teknologi secara bijak, serta membangun hubungan sosial yang sehat. Nah, jika kecanduan sudah parah, mencari bantuan kepada profesional sangat dianjurkan untuk menyimbangkan pengguna teknologi dengan kegiatan di dunia nyata. Uh, Langkah penting untuk menjaga kualitas hidup secara keseluruhan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari materi yang saya angkat tentang dampak negatif kecanduan teknologi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.